Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Fikri Busanul Hidayat, nomor NRP 06 dari kelas TP4A. Di sini, pada video kali ini saya akan membahas hasil desain saya pada pengaplikasian oscillating flow path cylinder. Nah, lalu untuk apa aja sih konten yang akan saya bahas, yaitu ada 6. Yang pertama, deskripsi kasus. Yang kedua, kondisi batas dan kondisi awal pada domain permasalahan. Yang ketiga, domain geometri. Yang keempat, meshing pada Salome. Yang kelima, kondisi batas pada OpenFOAM. Lalu yang terakhir yaitu hasil simulasi. Nah, untuk deskripsi kasus pada oscillating flow path cylinder ini yaitu merupakan aliran fluida dengan arah bolak-balik yang melewati silinder. Pengaplikasian oscillating flow path cylinder ini biasanya ditemukan pada offshore platform. Lalu, ini merupakan kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahan. Di sebelah kanan ini merupakan contoh dari gambar domain. Domain permasalahan dalam kasus ini yaitu membuat domain yang terdapat dua kotak. Kotak pertama diibaratkan laut dan kotak kedua diibaratkan sebagai platform. Kemudian di dalam pusat kotak 2 terdapat 3 silinder yang masing-masing memiliki diameter 1. Nah, ilustrasi tersebut dibuat dengan software Salome. Lalu tertera data saya yaitu NRP 6 dan diameter 1, radius 2,5 dan lain-lain yang tertera pada gambar tersebut. Nah, lalu ini merupakan gambar tampak depan kondisi batas dan kondisi awal yang digunakan pada domain permasalahannya. Domain permasalahan pada kasus ini diketahui sebuah bangun 3 dimensi berbentuk balok dengan panjang searah sumbu X dan sumbu Z adalah 30 satuan, serta searah sumbu Y adalah 1 satuan. Di tengah bangun tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 1. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah D satuan dan membentuk sudut 0 derajat dari sumbu Z, sesuai dari data yang saya peroleh. Nah, lalu ini merupakan dua contoh gambar domain geometri Yang di sebelah kiri yaitu radius pusat silinder pada data yaitu sebesar 2,5 diameter yang diambil pada data sesuai NRP saya. Lalu yang di sebelah kanan yaitu ada angle between sudut silinder 1 dari sumbu vertikal pada data yaitu sebesar 0 yang diambil pada data sesuai NRP yang saya peroleh. Nah, lalu ini domain geometri. Diameter silinder pada data yaitu sebesar 1 yang diambil pada data sesuai NRP. Jarak pusat dengan silinder yaitu D, D adalah 1 diameter silinder sesuai data yang saya peroleh. Untuk meshing, mesh ini dibuat dengan men-setting 3D algorithm, extrusion 3D, dan 1D algorithm wire distractization hypothesis number of segment sebesar 1. Nah, dengan ukuran minimal pada submesh 0,5 dan ukuran maksimal submesh 1 serta number of segment sebesar 1, jadi nilai total mesh yang terbentuk sebanyak 107.788. Nah, terdapat dari nilai phase ditambah volume. Bisa dilihat terdapat dari mesh information dan hasil compute serta hasil desainnya. Untuk tipe mesh yang digunakan pada sistem ini adalah prism. Untuk jumlah elemennya sudah tertera pada gambar yaitu 110.065. Untuk nodes-nya yaitu sebesar 36.682. Lalu boundary, kondisi batas. Nah, kondisi batas pada domain permasalahan ini adalah menggunakan boundary pada folder konstan yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi batas untuk komputasi pada software OpenFOAM. Bisa dilihat pada gambar yang terletak di kanan Lalu juga ada file U
dan file P. File U untuk kecepatan dan file P untuk percepatan. Bisa dilihat pada gambar untuk file U terdapat di kiri gambar ya. Dan file P terdapat pada kanan gambar. Nah, untuk file U ini yaitu frekuensi 0,2 amplitude 1. Nah, untuk file P atau percepatan ini memiliki dimensi 02-20000. Nah, lalu kita akan membahas hasil simulasi, yaitu yang pertama vorticity contour, lalu pressure contour, plot koefisien gaya terhadap waktu, dan yang terakhir yaitu menjelaskan silinder mana yang memiliki koefisien gaya paling besar dan kenapa. Nah, untuk kontrol simulasi. Untuk kontrol simulasi ini, durasi yang digunakan pada komputasi ini sebesar 50 detik dengan end time mulai dari 0 dan write interval 0,05 yang terdapat pada file control kit. Tertera ya pada gambar ini, pada data saya ini, end time-nya 50, delta T-nya 0,02, start time 0. Nah, lalu ini merupakan plot vorticity contour. Pembuatan vorticity contour ini menggunakan aplikasi ParaView, di mana dengan menginput file hasil merubah UNV ke form dengan menggunakan aplikasi OpenForm. Untuk gambar yang di kiri merupakan kontur vorticity dengan end time 25, dan gambar yang di kanan yaitu kontur vorticity dengan end time 27,5. Lalu plot pressure contour. Nah, pembuatan pressure contour ini menggunakan aplikasi ParaView, di mana dengan menginput file hasil merubah UNV ke form dengan menggunakan aplikasi OpenForm. Sudah tertera pada data saya ya di gambar ini, yaitu untuk sebelah gambar kiri untuk kontur tekanan end time 25 sudah tertera, dan untuk kontur tekanan end time 27,5 tidak terlihat ya, tertera pada gambar ini. Lalu lanjut ke plot drag koefisien gaya terhadap waktu. Nah, untuk membuat plot drag koefisien terhadap waktu ini menggunakan Excel, yang dimana mengambil data dari file force, kemudian data diolah dan dirubah menjadi grafik, yang dimana drag koefisien didapat dari input data time pada sumbu horizontal X dan CD pada sumbu vertikal Y. Tertera pada gambar ini untuk sebelah kiri yaitu drag force 1, yang tengah confident drag force 2, dan yang kanan confident drag force 3. Lalu plot lift koefisien gaya terhadap waktu. Ini untuk confident lift force. Untuk membuat plot lift koefisien terhadap waktu, yaitu menggunakan Excel juga, yang dimana mengambil data dari file force, kemudian data diolah dan diubah menjadi grafik, yang dimana lift koefisien didapat dari input data time pada sumbu horizontal X dan CI pada sumbu vertikal Y. Tertera pada gambar confident lift force terdapat pada kiri, untuk confident lift force 2 tengah, dan confident lift force 3 pada kanan. Ini merupakan grafik dari data yang saya desain dan yang saya peroleh ya. Nah, lanjut. Lalu, silinder yang memiliki koefisien gaya yang paling besar yang manakah? Dari tadi saya dapat menyimpulkan bahwa distribusi gaya ini dapat bervariasi tergantung pada kecepatan aliran, jarak antar silinder, serta properti fluida seperti viskositas. Studi eksperimental dan simulasi numerik sering digunakan untuk memodelkan dan memprediksi gaya-gaya ini secara lebih akurat dalam susunan silinder. Nah, jadi silinder yang menerima gaya terbesar adalah silinder 2 karena nilai CD dan CL yang keseluruhan lebih besar
dibandingkan kedua silinder lainnya yang disimulasikan. Dipengaruhi tata letak silinder dan pengaruh gelombang yang pertama kali menghantamnya ketika aliran berbalik, maka hasilnya akan berbalik juga. Tertera pada gambar, bisa dilihat ya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.